Shalom anak-anak semua, siswa-siswa kami. Bersama saya Pak Guru Hasrat. Kita akan masuk dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk SD kelas 5. Pelajaran yang ke-9. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami bisa belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami, tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Berkati Pak Guru, berkati orang tua kami, berkati kami semua mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita masuk dalam pelajaran yang ke-9, Roh Kudus Sang Penuntun. Bacaan Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Pak Guru akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pelajaran 9, kita akan ulang pelajaran yang lalu, yaitu pelajaran yang ke-8. Di situ judulnya adalah Roh Kudus mengubah dan membaharui. Nah, anak-anak, Pak Guru akan sampaikan hal penting buat kita, yaitu bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Perhatikan ya, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Kita percaya kepada satu Allah, tetapi tiga pribadi. Makanya tri artinya tiga pribadi. Tunggal artinya satu-satunya Allah yang kita sembah. Jadi kita percaya kepada satu Allah, tetapi tiga pribadi. Tiga pribadi itu yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekali lagi ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Sang Penuntun. Sebelumnya Roh Kudus juga mengubah dan membaharui. Jadi Roh Kudus yang kita pelajari hari ini adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Jadi satu dari tiga pribadi Allah yang kita pelajari hari ini yaitu Roh Kudus. Pribadi Allah yang lain yaitu Allah Bapa. Pribadi yang lain lagi Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pelajaran yang lalu kita mempelajari bahwa Roh Kudus itu menginsafkan, membaharui kita. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Salah satu caranya, satu-satunya juga cara bahwa manusia itu harus mau dibaharui oleh Roh Kudus, mau bertobat. Dengan bertobat, maka Roh Kudus menguasai hati kita dan membaharui hidup kita. Kita tahu banyak orang-orang diperbaharui, awalnya memusuhi Kristen, tetapi sekarang menjadi pelayan, kemudian menjadi pelayan. Misalnya Paulus. Dulu Paulus namanya Saulus, dia suka membunuh orang-orang Kristen. Tetapi kemudian Roh Kudus mengubahnya, ia menjadi pelayan Tuhan Yesus. Ada juga Petrus. Petrus itu nelayan, ya. Orang yang biasa cari ikan di laut, lalu kemudian menjadi pelayan Tuhan Yesus Kristus. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang membaharui, menginsafkan, ya, membaharui, menginsafkan. Jadi mengubah kehidupan orang-orang yang dahulu jahat, yang dahulu tidak baik, sekarang menjadi orang yang baik.
Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Ya. Kemudian Roh Kudus juga sebagai Allah. Roh Kudus itu sering disebut sebagai Roh kebenaran. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh penghibur. Dan Roh Kudus bahkan disebut sebagai Roh Tuhan Yesus. Itu pelajaran yang lain. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran yang 9. Sedikit sekali itu merupakan lanjutan pelajaran yang ke-8. Juga tentang Roh Kudus. Roh Kudus sang penuntun. Apa artinya dituntun oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu sang penuntun. Maka kita pun harus dituntun oleh Roh Kudus. Nah, dituntun oleh Roh Kudus itu artinya dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus. Mengerti maksudnya? Dipimpin. Jadi bukan maunya kita lakukan sesuatu, tetapi kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu maksudnya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Mengerti sampai di sini ya? Bagaimana cara hidup orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, di sini ada beberapa contoh ya. Misalnya kata-katanya baik, kata-katanya ramah. Dia suka memuliakan Tuhan. Dia suka beribadah bersama maupun beribadah secara pribadi. Dia bersyukur dalam segala keadaan. Dia rendah hati. Nah, itu contoh-contoh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu ciri-cirinya, ya. Apa tadi? Kata-katanya baik, perilakunya baik, suka memuji Tuhan, suka beribadah, rendah hati, artinya tidak sombong, ya. Ada banyak di sini ya. Suka perbuatan-perbuatan baik, suka menolong sesama, terbuka, mau menerima ajaran Tuhan. Kalau Tuhan berkata tidak boleh berbohong, ya jangan berbohong. Kalau Tuhan mengatakan harus ibadah, ya kita mesti ibadah. Itu maksudnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu juga ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengerti sampai di situ ya? Sekarang buku ini mengajarkan kita bagaimana caranya kita dipimpin terus oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya kita dituntun terus oleh sang penuntun itu, yaitu Roh Kudus. Ada 3. Yang pertama, kita memeriksa kehidupan kita. Yang kedua, kita mengakui dosa kita. Dan yang ketiga, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang pertama tadi, kita periksa hidup kita. Apa maksudnya? Kita lihat dalam hidup kita. Apakah selama ini kita berdosa? Apakah selama ini kita berkata-kata kurang baik? Apakah selama ini kita tidak beribadah? Apakah selama ini kita sudah beribadah? Kalau sudah, kita lakukan terus. Apakah kita selama ini suka menolong? Kalau sudah, kita lakukan lagi. Apakah kita patuh sama orang tua? Kalau sudah, itu kita lakukan. Kalau selama ini kita melakukan yang kurang baik, nah saatnya kita menyadari itu. Kita lihat ada banyak kekurangan kita. Lalu kita masuk pada bagian yang kedua. Mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kita akui itu. Kita memohon ampun. Kalau suka berkata kotor. Kalau suka jahat sama teman. Kalau suka ngerjain teman. Kita akui itu salah. Dan kita berjanji tidak mau melakukannya lagi. Kemudian kita memohon pembaharuan dari Roh Kudus. Ya. Kita akui dosa. Kita sadari dosa kita akui dosa, lalu kita serahkan hidup kita. Yang ketiga yaitu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Apa artinya? Kita melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana yang kita pelajari. Memiliki kasih, mencintai sesama, menghormati orang tua, rajin beribadah. Itu semua cara kita untuk semakin dipimpin, semakin dituntun oleh Roh Kudus.
dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 dan 26 tadi, secara khusus 26, Pak Guru baca, Pak Guru ulangi baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi roh penghibur ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi dituntun Roh Kudus artinya diajar kebenaran oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Dari awalnya kita tidak mengerti firman menjadi mengerti. Itu artinya diajar oleh Roh Kudus. Ya tentu melalui baca firman, dengar ajaran dari guru, mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, mendengarkan pelajaran dari sekolah minggu dan sebagainya. Kita mengerti. Itu artinya Roh Kudus menuntun kita sampai kita mengerti. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Kita dituntun oleh Roh Kudus karena Roh Kudus adalah penuntun dalam hidup kita. Pemimpin yang besar dalam hidup kita. Dia Allah dan dia menghibur, menuntun kita mengerti kebenaran Tuhan. Anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Ya, singkat tetapi kuasanya sangat besar kalau kita mau melakukannya. Amin ya. Kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami tahu hari ini bahwa Roh Kudus menuntun, menguasai, mengontrol, mengendalikan kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu, sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan kami rajin ibadah, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu terus menuntun hidup kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam mantap.